Cincin di tangan lu bererot, handphone bisa beli yang 3 juta, yang 4 juta, itu sama dengan harga kambing. Kok mau kayak begitu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Anda nggak bakal sampai lan la abadan. Lan nggak bakal selama-lamanya. Anda tidak akan sampai kepada kebaikan selama-lamanya sebelum Anda menginfakkan yang kamu cintai. Di cincin berelok di tangan, emas-emasannya di leher, gelang dan sebagainya. Tapi dia hanya mau berkorban 1 ekor kambing, bahkan dia tidak berkorban tahun ini. Inna lillahi wa inna ilaihi. Hati-hati saudaraku, waspadalah. Gak boleh kita begitu ceritanya, gak boleh sama sekali. Waspadalah. Kenapa saya bilang waspada? Rahmat Allah ada pada orang yang penuh kasih sayang kepada sesama. Fawailul lil musallin, ayat depannya apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin, neraka orang yang salat neraka, alladzina hum alladzina hum wa yamna'unal ma'un. Celaka, sholatmu itu tidak dapat membantumu ketika kamu tidak peduli dengan orang miskin, tidak peduli dengan anak yatim. Sholatmu itu nggak sanggup dan nggak bakal sanggup menolongmu, saudara. Sampai dikatakan celaka, belum ada ayat yang begitu. Padahal as-salatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, aqimis sholati dzikri. Luar biasa tentang sholat. As-salatu imaduddin, hadisnya man taraka shalah faqad hadamaddin, man aqama shalah faqad aqamaddin. Luar biasa. Sholat luar biasa. Tapi buat orang-orang yang nggak peduli sama anak yatim, buat orang-orang yang nggak peduli dengan fakir miskin, sholatmu bahkan celaka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya adab dan setiap ngaji disisipkan adab, sebagaimana di tempat kita ini selalu ada adab dari guru-guru kita, maka insya Allah perdebatan soal fikih pasti akan jadi nomor 2, karena adab lebih tinggi daripada fikih. Adab lebih tinggi. Adab itu adalah ilmunya segala ilmu. Tanpa adab orang berantakan, tanpa adab akidah pun berantakan, tanpa adab akhlak, tanpa adab dan akhlak fikih pun bisa jadi pertikaian. Udah habis. Mari saya tampilkan satu kisah yang saya alami sendiri. Tahu Mall Sumarekon nggak? Gimana Mall Sumarekon? Tahu. Satu ketika saya ada janji sama orang di Mall Sumarekon Bekasi. Pada malam hari sudah selesai, saya pulang. Dalam perjalanan pulang saya muter di kolong Bekasi Barat untuk masuk ke dalam tol balik ke Jakarta. Tahu tempat situ? Dekat apartemen Mutiara. Tahu? Di bawahnya ada tukang nasi uduk, empah, ayam goreng, tempe tahu. Betul? Tahu. Enggak tahu. Nggak tahu. Apa yang perlu saya bawain nasi uduk nih? Babeh saja. Saya pulang malam hari, perut terasa lapar. Saya pulang bersama supir saya Pak Udin, pada waktu itu berduaan. Akhirnya Din, kita berhenti dulu Din. Lapar gue Din. Saya makan di situ. Belum dibikinin, datang satu pemulung dengan gerobaknya. Di dalam pemulung itu ada anak kecil, saudara. Bu, Bu. Dalam pemulung itu ada siapa? Anak kecil itu wanita kurang lebih 5-6 tahun, anak daripada pemulung. Waktunya menjelang ba'da isya. Saya berhenti di situ buat makan dan pemulung itu pun berhenti, dan akhirnya dikeluarkan dia dalam gerobak itu. Dia gendong anaknya dan duduk di sampingnya. Anaknya rambutnya beriak, pucak-pucak mata, rambutnya itu hitam kemerahan bekas kebakar sinar matahari. Ya, kering banget tuh anak dia, di KKP ini garis kan. Akhirnya dia duduk di samping, dikucek-kucek baru bangun tidur. Ini kisah nyata yang saya alami sendiri, yang membuat
Buat saya ceramah hari ini begini. Apa? Ngapain Pak? Dipungut matanya. Kita makan dulu kata bapaknya. Tuh bapak pesan 2 piring nasi uduk dan 1 daging. Saya nggak lihat dagingnya, apa empal, apa ayam goreng, saya nggak lihat. Dan anaknya terus begitu datang dagingnya di piring yang lain, anaknya tersenyum ketawa lebar sambil dia dongak sama bapaknya. Pak, tumben kita pakai daging. Coba. Saya mulai menitikkan air mata. Saya buang muka, saya nggak sanggup lagi bicara. Nasi uduk yang sampai ke depan saya nggak sanggup, saya telan kenapa nyangkut di lapakan karena mendengar kata-kata seperti itu. Lebih nangis lagi saya ketika bapaknya menjawab sambil mengusap kepala anak perempuannya itu dan menciumnya dan berkata, iya hari ini kamu ulang tahun nak. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ada di sekitar kita orang yang harus makan, harus tunggu 1 tahun ulang tahunnya, saudara. Di mana ada orang yang nggak mau berkorban? Di mana orang yang mas-mas aja berlewat tapi dia nggak mau mengeluarkan 1 ekor kambing? Di mana ada orang yang punya tabungan buat setahun ke depan, 2 tahun, bahkan 5 tahun masih aman hidupnya, tapi dia nggak mau berkorban? Ini yang saya maksud, mengkaji kurban dari sisi adab dan akhlak. Orang-orang yang seperti ini benar-benar nggak punya adab, nggak punya akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah mengambil kapan saja bisa, saudara. Ini orang masih mau pikir, yang penting saya udah korban Ustaz, 1 kambing buat 1 rumah nggak apa-apa. Kata Ustaz ini boleh, kata Ustaz itu boleh. Oke. Dari sisi fikih antum telah memenuhi dan melepaskan kewajibannya, telah gugur kewajiban bagi antum. Tapi dari sisi adab, boleh dong saya katakan Anda tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih banyak orang-orang yang miskin, masih banyak orang-orang yang mau makan daging, tunggu ulang tahun baru dibeli sama bapaknya, saudara. Ini nyata di depan mata kepala kita. Maka dari itu, sebelum saya lanjutkan kaji ini, saya disiapkan tadinya film-film dan siapkan itu semua supaya hati ibu sekalian terketuk. Memang kalau sisi terlambat ini terlambat dari ibadah kurban, tapi jangan lupa yang namanya kurban bukan cuma hari raya Idul Adha, yang namanya kurban bukan cuma hari tasyrik, yang namanya kurban bisa dilakukan tiap saat. Mari kita bahas sejarah kurban. Kurban dilakukan pertama kali oleh Nabi Adam. Bayangkan, sebelum ada syariat zakat, sebelum ada syariat puasa, sebelum ada syariat haji, kurban telah ditekankan, diwajibkan kepada Nabi Allah. Nabi Musa berkurban seluruh hewan kurbannya, 50%, separuh dari hewan kurbannya dilepas, separuh dari hewan kurbannya disembelih. Itulah syariat kurban bagi Bani Israel zaman Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga kurban-kurban yang lain. Di zaman Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bukan semata-mata menyembelih anaknya seperti yang diolok-olok oleh komika yang kurang ajar mulutnya kepada Islam. Namanya Coki Pak Dede. Ini mulut kurang ajar, selalu menjadikan Quran menjadi bahan lawakan, selalu menjadikan Nabi dan syariat Islam menjadi bahan ejekan. Dikatain tuh di TikTok katanya, pranknya terbesar itu Nabi Ibrahim katanya suruh sembelih anaknya tapi dibohongin nggak jadi. Ini manusia-manusia laknatullah yang selalu menjadikan ajaran-ajaran kami sebagai bahan olok-olok, bahan ejekan semata. Saya udah peringatkan kepada Coki dan kawan-kawan, kalau Anda tidak minta maaf dan segala klarifikasi, tunggu kejadian berikutnya kepada Anda semua. Senantiasa kita ini lagi gemar-gemarnya lagi mendorong persatuan dan kesatuan, tapi selalu digoda, selalu difitnah, selalu diuji kesabaran dengan mengejek nabi-nabi kami, dengan mengejek ajaran-ajaran Islam. Saya jelaskan ya, bahwa Nabi Allah Ibrahim itu kalau berkurban 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing, sampai masyarakat mengagumi. Saking mengaguminya dan memuji Ibrahim alaihissalam mengatakan sebagai wujud taat kepada Allah, bukan riya, bukan sombong. Ini perintah Allah, kata Ibrahim alaihissalam. Jangankan hewan, andai kata anakku diminta oleh Allah untuk dikorbankan, niscaya aku korbankan. Begitu asal muasalnya. Maka pada tahun berikutnya
Allah uji Ibrahim dengan kalimat itu. Izibtala Ibrahim bi kalimatin fa'atamahunna. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Al-Baqarah 104. Hadirin, ini Ibrahim diuji oleh Allah dengan kalimat-kalimat tertentu dan Ibrahim memenuhi kalimat-kalimat itu. Akhirnya Ibrahim diuji oleh Allah dengan menyembelih anaknya sendiri. Bukan prank, kurang ajar itu mulut yang mengatakan prank. Itu komikus yang namanya coki. Kurang ajar kepada ajaran Islam, selalu mengejek dan mengolok-olok. Akhirnya Ibrahim kemudian dilulus dengan ujian itu dan akhirnya disembelih satu ekor kambing yang cantik, yang kibas, yang bagus, yang bersih untuk disembelih. Anaknya Ismail ketika mendengar perintah itu dengan sangat santun berkata, ya abadi al-madumman satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukan ya ayah apa yang diperintahkan Allah. Semoga kau mendapati aku orang yang bersyukur, orang yang sabar, orang yang bersabar. Namun ayah, kata Ismail kecil, sing-singkanlah tanganmu. Jangan ada cipratan darah supaya ibu tidak melihat cipratan itu. Bukalah bajuku agar tidak ada percik darah yang ada. Dan jangan beritahu ibu, tajamkanlah pisaunya agar aku tidak merasakan sakit di leher. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ali Ibrahim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ini enggak tahu ajaran Islam, main ejek aja, main olok-olok aja. Semoga pemerintah dalam hal ini TNI Polri memberi pelajaran, majelis ulama memberi peringatan, dan para aktivis melaporkan itu semua agar menjadi pelajaran, agar dihukum orang-orang yang selalu menebar teror, menebar permusuhan dan memecah belah persatuan yang telah kita jalin. Amin. Amin. Hadirin, hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, itulah hakikatnya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian pada zaman Rasulullah juga demikian. Sekali lagi, kalau dibahas dari Adam, kurang kita. Ibu, bapak tahu berapa kurban Rasulullah pada waktu haji wada, pada waktu Idul Adha, pada hari tasyrik? Siapa yang tahu berapa ekor yang Nabi korbankan dari hartanya Nabi, dengan tangannya Nabi, dan dipotong oleh Nabi sendiri? 100 ekor unta. Bayangkan ini, hadiah. Ada. Ya Allah. Buat ongkos pulang. Gambar Soekarno Hatta. Ya jalan.